Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham yang di request. Yang pertama ASII, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima Japa, keenam Main, ketujuh Cepin, dan kedelapan di MMX. Langsung saja ke saham pertama. Ada ASII yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 0,83% ke harga 5.925. Kalau dilihat transaksi asing, ASII terus dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASII diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASII bisa dikatakan dia gagal breakout ya. Sempat breakout di hari Kamis namun tutupannya di bawah harga 6.000, dan hari Jumat dia gap down tapi langsung ditutup gapnya, dan ini membuat candle doji dengan volume besar. Jadi tetap ada peluang untuk ASII mencoba untuk naik lagi hari Senin besok ya, dan bagus kalau bisa naik. Dan kalau ternyata dia turun, itu arahnya 5.800 terdekat, dan ya mentok-mentok 5.600 lah. Kalau saya lihat apakah bisa 5.400, kemungkinan kecil ya. Kalau saya lihat ini aja dia 5.600 untuk penurunan maksimalnya di November ya. Jadi menarik kalau dapat di harga bawah. Apakah dikasih? Ya itu pertanyaannya ya, tergantung market. Dan kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan yang belum punya ASII, ya nyicil dulu ya. Harus punya strategi karena di trading saham itu beradu strategi ya. Jadi seperti itu. Untuk ASII secara tren masih akan uptrend, dan ini bisa aja nanti bullish flag ya, atau pattern flag. Nah tinggal nunggu breakout. 6.000 ini minimal dan konfirmasinya 6.200. Udah tutup di atas ini Desember rally. Udah targetnya ya minim-minim semoga bisa sampai 6.800 uji harga tertingginya di Januari 2021. Jadi menarik juga untuk ASII, tapi perlu hati-hati kalau jebol bullish flag atau pattern flagnya ini ya 5.600 lah. Menurut saya maksimal, dan ya akan konsolidasi sebelum Desember naik. Seperti itu perkiraan pandangan saya, tapi tetap harus punya trading plan. Kalau di luar skenario ya harus pakai cut loss ya, kecuali siap rugi waktu. Tapi kalau rugi waktu di ASII nggak masalah, karena saham fundamental bagus ya, potensi balik ke harga beli dan lebih tinggi itu sangat besar. Tapi kan kalau yang sebagai trader itu harus uangnya berputar setiap hari bahkan setiap minggu ya, makanya mereka pakai cut loss. Jadi seperti itu. Untuk ASII langsung saja ke saham kedua. Ada Auto, anak perusahaannya yang terkoreksi tipis 0,4% ke harga 1.120. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Auto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Auto sama ya, karena induknya juga koreksi, dia koreksi, dan arahnya masih sama, akan lanjut uptrend. Ini lagi membuat swing low-nya paling mentok kalau saya lihat 1.100, dan sempat hampir menyentuh di tanggal 3 November 1.110, dia naik lagi, dan kuncinya ya harus confirm breakout lagi 1.180 baru Auto akan lanjut uptrend, dan targetnya 1.300. Apakah bisa lebih? Ya harusnya bisa, karena Auto ini pernah di harga tertingginya dulu ya di 5.000-an, dan sekarang sudah lama downtrend. Dan ini kalau dilihat ini ya, resisten kunci pertamanya itu di 1.200 terus 1.300. Nah dua ini kalau dia mampu dilewati ya, minim-minim 1.200 dulu mampu lewat, udah potensi akan lanjut uptrend. Dan apalagi kalau 1.300 di breakout. Kalau dilihat pola downtrend channelnya kalau dari Maret 2018 1.200 ya, kuncinya 1.200. Kalau di breakout udah potensi untuk lanjut uptrend naik lebih tinggi itu besar. Jadi seperti itu. Untuk Auto menarik juga diperhatikan, cuman ini saham lambat gerak tapi aman ya, pergerakannya nggak volatil dan ya arahnya akan ke atas. Jadi seperti itu. Ini juga bisa terindikasi nantinya pola inverted head and shoulder bagi yang suka gambar-gambar pola. Nih ya, nih kan sama nih. Nah, tinggal dia pelan-pelan naik breakout rally, dan targetnya sesuai teori seperti ini, bahkan lebih nih
ya. Nah, 1380 sampai 1400 untuk targetnya. Apalagi nanti kalau mampu breakout 1300 udah bakal rally lah. Untuk auto yang penting sabar ya. Risk rewardnya juga menarik. Ya tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 1100. Udah daripada dibawa ke bawah. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 1050 juga boleh. Apakah dia turun ke sini? Kemungkinan enggak ya. Kalau sampai 1000 ini kecil. Kalau ke sini mungkin ada tapi kecil juga. Ya mentok-mentok sepertinya 1100 langsung. Dan bisa aja dia konsolidasi 1100 sampai 1180 sebelum melanjutkan naik. Tapi ini ya terindikasi juga pola cup and handle ini ya. Nih bisa seperti ini. Nah ini neckline. Ya namanya pola itu tetap kuncinya neckline support resisten klasik mana yang sering diuji namun terus gagal. Nih kalau dilihat 1180 ini kan terus gagal diuji, sudah 3 kali uji, tinggal sekali lagi kalau bisa confirm breakout harusnya rally seperti itu. Tapi ini disclaimer on. Langsung saja ke saham ketiga, ada IMAS yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,99% ke harga 1000. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya IMAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS lagi berjuang untuk bertahan di atas support psikologisnya 1000 ya, karena itu adalah neckline double bottomnya. Ya kalau dilihat koreksinya hari Jumat dengan volume kecil, tapi kalau mau bagus hari Senin besok harus rebound minimal tutup di atas 1020 sampai 1025 ya, biar melanjutkan kenaikan. Harusnya ini bisa dibilang juga swing low-nya ya di candle hammer ini. Nah ini bisa seperti ini. Semoga aja ini harusnya nggak boleh turun lagi IMAS dari 980. Kalau yang mau coba spekulasi buy di harga 1000 ini ya tinggal cut loss kalau IMAS tutupannya di bawah 980 ya. Jadi seperti itu untuk IMAS, dan target profitnya langsung tarik aja 1040 sampai 1080 atau 1100. Tapi ini kalau dilihat 1080 ya, bukan 1100. 1100 juga bisa ya, sekitaran 1080 sampai 1100 untuk target kenaikan IMAS. Jadi seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham keempat, ada IMJS yang di hari Jumat kemarin ditutup juga terkoreksi 2,04% ke harga 478. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya IMJS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMJS masih konsolidasi sudah 2 minggu dia konsolidasi dan masih di bawah moving average 60. Nah kalau dilihat EMA 20 di bawah juga ya, ini dia konsolidasi, tinggal nunggu lah. Semoga aja minggu ini dia bisa tutup di atas 500 biar berubah fraksi harga, dan ya sepertinya tetap ada momentum untuk naik lebih tinggi. Biasanya seperti itu kalau saham-saham yang berubah fraksi harga. Dan juga terlihat ya, setelah dia breakout di tanggal 26 Oktober dia konsolidasi dan nggak pernah turun dari resistennya ini. Pernah turun sekali tapi langsung naik, turun sekali naik lagi, berarti itu kan dijaga. Skenarionya kalau mau coba beli IMJS di 478 ini ya tinggal cut loss kalau tutupannya di bawah EMA 20 nya ini, bisa cut loss di sekitaran 460 sampai 464 ya, tapi tergantung masing-masing. Harusnya ada peluang rebound hari besok. Jadi seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham kelima, ada Japa yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,89% ke harga 1670. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Japa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Japa downtrend ya, minornya karena sudah jebol 1700, tapi kalau memang mau mempertahankan 1700 besok itu harus rebound atau maksimal di hari Selasa. Kalau enggak itu peluang besar bisa menutup gapnya ini di 1615. Ini kan ada gap kecil nih, dan juga rounding bottomnya sudah gagal dipertahankan di 1800 ya, ini nggak valid lagi. Tapi terlihat 1800 sampai 1820 itu adalah resisten yang kuat ya, lihat aja ke depannya ya. Untuk Japa apakah menarik? Yang nggak menarik, kecuali nanti dia hari Senin atau Selasa bisa kembali ke atas 1700 sampai 1750 ini baru menarik lagi, tapi untuk di watchlist. Jadi seperti itu
Untuk Japa langsung saja ke saham ke-6, ada Main yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 4,1% ke harga 700. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Main didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Main ini salah satu stock pick saya yang nggak jalan juga ya, dan cut loss karena nggak bertahan di 800. Saya cut loss di 785, 780 ini terlihat kan dulu waktu itu saya analisa dia gagal melewati 800, dia turun dan sekarang dia juga jebol 735. Dan apakah menarik? Ini sudah di area mulai menarik ya, tapi lihat dulu ada nggak perlawanan. Kalau dia konsolidasi ya mulai menarik ya. Pokoknya kalau ditarik trennya dari bawah memang masih uptrend, tapi kalau dilihat tren jangka pendeknya dia ini kan sudah patah tren semenjak jebol 770. Nah, tapi ada peluang karena 700 itu area konsolidasinya, besok itu ada peluang rebound, tapi rebound terbatas dulu ya. Paling reboundnya bisa mentok 5% mungkin, 725 sampai 735 bisa kalau melihat historis sebelumnya. Kalau Bapak Ibu mau coba beli ya pokoknya kalau dia tutup di bawah 700 cut loss saja udah. Tapi kalau terlanjur dalam, misalnya dia sampai mendekati ARB, udah hot aja, toleransi 650. Jebol itu baru cut loss, bisa seperti itu. Tapi kalau dia turun-turun tipis 1% atau 2% ya mending cut loss dulu. Tapi tergantung masing-masing ya, mau hot silahkan. Kalau secara fundamental Main juga cukup bagus, dan sekarang sahamnya masih kembali ke area bottomnya waktu Juli 2021. Kalau nantinya uptrend ya peluang bagus untuk Main. Bisa aja ini nanti pola double bottom nih, tapi dia konsolidasi dulu, nggak langsung naik, yang penting sabar. Nah, ini bisa seperti ini nanti. Kan ini dia sering turun tajam, terus konsol baru naik. Nah, bisa seperti itu lagi. Ini dia turun tajam, konsol naik. Ini area menarik udah. Kalau yang Bapak Ibu belum pakai cut loss, ya udah hot aja, nggak masalah juga hot di Main nih. Yang penting sabar aja, karena bukan saham gorengan, saham lapis 2 dan ya cukup bagus fundamentalnya. Jadi seperti itu untuk Main. Mungkin konsolidasi dia minggu ini dan besok itu ada peluang rebound, tapi ini disclaimer on ya. Jadi seperti itu. Untuk Main langsung saja ke saham ke-7, ada Cepin yang di hari Jumat kemarin malah ditutup naik, malah ditutup menguat 0,8% ke harga 6.225. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin didistribusi tapi ditampung juga oleh broker asing BK. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Cepin juga sudah di area bottom, dan ini Cepin kan lagi konsolidasi, range-nya itu 6.000 sampai 6.600, dan sekarang ini di area bottom. Dan kalaupun mau coba spekulasi buy, cut loss-nya juga tipis, paling 5% nih, 6%. Target profit terdekat hampir sama kan. Kemarin itu kalau Bapak Ibu perhatikan analisa saya yang sebelumnya dan ingat ya saya itu kan belinya deket-deket 6.000 sampai 6.150, ini buy on weakness saja. Dan kalau kemarin ada ngambil di 6.100 kan lumayan, sudah 2%. Ini dia juga potensi untuk lanjut naik besok, minim bisa sampai 6.320 sampai 6.400. Ya 6.400 mungkin bisa dia seminggu ke depan, karena dia membentuk candle hammer dan volumenya besar. Ini kan dia breakout lagi dari resisten 6.200. Jadi seperti itu ya untuk Cepin. Yang penting sabar, karena Cepin ini bisa dibilang sahamnya juga pergerakannya lambat, karena dia bisa dibilang big cap di sektor poultry. Kalau yang mau high beta yang pergerakannya agak volatil itu Main dan Japa. Tapi dengan kondisi seperti ini, risk rewardnya sudah menarik. Cut lossnya cuman ya maksimal 6% dan target profitnya minim 6% nih. Apalagi nanti dia breakout dari area konsolidasinya ini, Kompim udah 7.200 itu sangat potensi untuk dicapai, bahkan bisa lebih tinggi ya, karena kan
ini Cepin baru aja breakout dari trendline downtrendnya dan dia konsolidasi, ya wajar lah isi tenaga dulu sebelum lanjut naik lebih tinggi. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mulai menyempit mendekati garis merah birunya ini, ya tinggal besok kalau rebound ini cross ke atas dan membentuk bar chart di atas 0, udah ada peluang lanjut naik 6.400 minimal sampai 6.600. Jadi seperti itu untuk Cepin. Tapi semua analisa saya ini juga ya bisa nggak berjalan sesuai ya. Yang penting Bapak Ibu analisa kembali, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham terakhir ada di MMX yang hari Jumat kemarin ditutup naik 2,4% ke harga 2.510. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya di MMX di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal di MMX masih konsolidasi, memang bagus, masih di atas EMA 20-nya dan ya kuncinya 2600. Kalau bisa dikonfirm breakout baru kembali uptrend. Kalau dilihat ini dari bawah, kalau ditarik dengan Fibonacci dari swing bawahnya ke swing high, ya ini area konsolidasinya ya di 0,5 sampai 0,382 Fibonacci. Tinggal nunggu confirm breakout ini 2600 sudah kembali uptrend. Bisa aja nih dia lagi membuat swing low-nya. Jadi seperti itu, swing low itu nggak harus 2-3 hari dia di bawah langsung bottom langsung naik ya. Bisa aja konsolidasi tapi konsolidasinya itu nggak membuat low baru. Memang ini membuat low baru di 2200 yang mungkin ini menjadi support kuatnya. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk di MMX apakah bisa spekulasi buy? Udah jauh dari supportnya itu 2300. Kalau cut loss mepet itu tanggung bisa ke trigger, jadi wait and see aja dulu. Tapi kalau yang sudah punya ya tetap hold aja. Kalau yang beli di pucuk belum cut loss dan nggak mau cut loss ya coba aja ditambah upwards down. Tapi nggak disarankan juga ya, karena takutnya dia jebol 2300. Mau kalau upwards down itu tunggu konfirmasi aja. Kalau dia konfirmasi breakout dari 2600 ya bisa upwards down. Jadi seperti itu untuk di MMX, tapi tergantung masing-masing. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang pengen belajar trading mandiri, screening saham mandiri, bagaimana tahu membaca bid offer, bagaimana cara menganalisa chart time frame yang lebih kecil, dan juga bagaimana untuk tahu di mana titik entry-nya saat membeli saham untuk scalping, bisa join di kelas trading scalping bersama Borneo Trader. Nanti akan diajarkan semuanya dan akan dibimbing sampai bisa menjadi trader scalping mandiri. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.